الحمد لله الحمد لله المنعم على من أعطى طاعته واتبع رضاه المنتقم ممن خلفه وعصاه الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه المتكفل بأرزاق عباده فلا يذرك أحدا منهم ولا ينساه أحمده سبحانه وتعالى ما أعطاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وتفكروا في نعم ربكم واشكروه واذكروا آلاء الله وتحدثوا بفضله وتفكروا قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita awali khutbah ini dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk syukur kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Semoga ibadah Jumat ini menjadi bukti kepatuhan kita dalam mengemban misi utama di dunia, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk senantiasa mengajak dan mengingatkan kepada diri kami sendiri, khususnya keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya takwa yang akan menjadi satu-satunya bekal menuju akhirat. Orang yang paling bertakwa, maka dialah orang yang paling banyak membawa bekal, begitu juga sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah dalam beberapa hari yang lalu kita semua memperingati Hari Anak Nasional yang memiliki spirit untuk meningkatkan kepedulian serta perlindungan terhadap kesejahteraan anak dan hak-hak mereka. Baik hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Pada momentum ini, mari kita bersama-sama ingat kembali salah satu kisah luar biasa perihal keteguhan Nabi Ismail alaihi salam sebagai seorang anak. Dalam kisahnya, ketika Nabi Ibrahim sebagai ayah dari Nabi Ismail bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra kesayangannya itu, ia sangat bingung dalam menyikapi mimpinya. Ia merenunginya sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya. Tidak hanya sekali,
mimpi ini datang kepadanya sebanyak 3 kali. Setelah mimpinya yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang sangat menguji iman dan ketakwaan itu, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail kecil. Kisah ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat ke-102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Maka ketika anak itu, Ismail kecil, sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Mendengar pernyataan dan pertanyaan dari ayahnya, Nabi Ismail kecil menjawab dengan penuh kepatuhan dan ketaatan, seolah terpancar dari jawabannya bahwa Ismail kecil merupakan anak yang begitu tangguh dan sangat sabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Merujuk penjelasan Syekh Muhammad Sayyid At-Tantawi dalam tafsirnya bernama Al-Wasit, bahwasanya jawaban Nabi Ismail ini menunjukkan luhurnya adab dan etikanya. Ia memosisikan dirinya sebagai seorang anak yang benar-benar pasrah dan pada ketentuan takdir Allah, seperti apapun resikonya. Karena itu, di akhir jawabannya, ia mengatakan, "Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Yang mana kata-kata ini merupakan bentuk permohonan kepada Allah agar menjadikan Ismail kecil sebagai orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut Imam At-Tantawi dan juga dikutip dan dijelaskan lebih panjang lagi dalam tafsirnya At-Tabari yang bernama Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Setelah keduanya sepakat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kecil, untuk melangsungkan perintah dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina. Kemudian membaringkannya. Saat-saat penuh kesedihan itu, Nabi Ismail kembali menunjukkan betapa tangguhnya ia sebagai seorang anak. Ia berkata kepada ayahnya dengan penuh ikhlas dan pasrah, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Singsingkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori, sehingga jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sesungguhnya kematian itu sangat dahsyat. Dan apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepada ibu." Tidak hanya itu, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, Ismail kembali memberikan sebuah pesan yang sangat indah kepadanya.
Ia berkata, "Wahai ayahku, palingkanlah wajahmu hingga tak terlihat olehmu. Karena sesungguhnya jika engkau melihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba. Dengan perasaan iba itu dapat menghalangimu untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi di depan mataku terlihat keilatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku ketakutan." Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Beberapa uraian di atas menunjukkan ketabahan dan kesediaan Nabi Ismail untuk taat kepada perintah Allah. Meskipun ia menyadari akan dikorbankan, ia tetap bersedia dan tenang dalam menghadapi ujian tersebut, tanpa memberontak atau meragukan kehendak darinya. Hal ini menunjukkan betapa tingkat kesetiaan dan kepatuhan yang luar biasa dari Nabi Ismail kecil. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kisah ketangguhan dan ketabahan Nabi Ismail ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai inspirasi dan teladan dalam merayakan Hari Anak Nasional, untuk kembali menumbuhkan jiwa-jiwa tangguh dan inspiratif sebagai sosok Nabi Ismail kecil. Demikian khutbah Jumat Hari Anak Nasional perihal belajar keteguhan dan kesabaran Nabi Ismail sebagai seorang anak ini. Semoga menjadi khutbah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'il ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.